lipat tangan, kita tutup mata, kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari yang indah ini di mana kami bisa kembali mengikuti ibadah sekolah minggu. Tuhan Yesus, saat ini kami mau memulai ibadah kami. Kiranya Tuhan sertai kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Hadirlah di tengah-tengah kami Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, sekarang kakak mau ngajak kalian yang ada di rumah buat bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan bersama-sama. Dengan penuh semangat ya.
Adik-adik, kalian udah boleh duduk nih sekarang. Karena sebentar lagi kita mau membaca Mazmur. Yuk, siapin Alkitabnya semua ya. Pembacaan Mazmur hari ini terambil dari Mazmur pasal 136 ayat yang pertama. Dari Mazmur pasal 136 ayatnya yang pertama. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Adik-adik, sebelum kita masuk ke pembelajaran firman Tuhan, yuk kita naikkan satu pujian, baca kitab suci, doa tiap hari. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Pasti luar biasa. Kakek percaya hatinya adik-adik selalu sukacita. Gimana tadi puji-pujiannya? Wah, pasti hatinya adik-adik dipenuhi dengan sukacita. Nah, sekarang tiba saatnya kita mau belajar tentang firman Tuhan. Nah, adik-adik, sebelum kita lebih dalam lagi untuk belajar firman Tuhannya, kita siapkan hati kita, pikiran kita, sehingga hati dan pikiran kita dikuasai oleh Roh Kudus. Yuk kita berdoa dulu yuk. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, berkat-Mu hari ini kami bisa beribadah, memuji nama Tuhan dengan hati yang gembira. Terima kasih Tuhan, sebentar lagi kami akan belajar firman-Mu. Berkati kami, kuasai hati dan pikiran kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Ya, adik-adik, yuk kita lebih dalam lagi belajar firman Tuhannya. Tapi sebelum belajar firman Tuhannya, kakek minta tolong sama adik-adik ya, untuk menyaksikan film ini dengan baik-baik ya, sehingga adik-adik mengerti apa cerita film ini dan tentang apa film ini. Siap? Kalau boleh ada kertas atau pulpen, boleh dicatat supaya tidak lupa ya. Yuk kita saksikan sama-sama ya. Ada seorang yang baik bernama Nuh. Nuh taat kepada Tuhan. Kata Tuhan, "Aku ingin kamu membuat sebuah kapal." kapal besar. Ketika kapal itu selesai dibuat, Tuhan menyuruh Nuh dan keluarganya untuk masuk ke dalam kapal. Maka masuklah anak-anak Nuh. Kata Tuhan kepada Nuh, "Sekarang bawalah sepasang dari semua jenis hewan.
pintu kapal itu. Hujan pun mulai turun, sampai-sampai seluruh kota terendam air. Bahkan sampai gunung-gunung pun tenggelam. Setelah 40 hari dan 40 malam, hujan berhenti. Hampir saatnya untuk keluar dari kapal. Saat Nuh membuka pintu kapalnya, ketika semuanya keluar dari kapal, Nuh membangun sebuah mezbah. Nuh berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan menjaga mereka selama ini. Nah, gimana adik-adik? Sudah menyaksikan filmnya? Sudah tahu ceritanya tentang siapa? Tentang nabi siapa? Dan tentang apa? Ayo, tentang nabi siapa? Siapa? Nabi Nuh. Luar biasa. Jadi Nuh membuat kapal yang besar, taruh di atas bukit, atas kehendak dan seizin Allah. Nah, di situ ada adik, Nuh menjadi rekan sekerja Allah. Dia patuh apa yang diperintahkan Allah untuk membuat kapal yang besar. Itu pun di atas bukit. Itu tidak masuk akal kan adik-adik, tapi Allah punya rencana. Kenapa kapal itu taruh di atas bukit? Karena Allah akan memusnahkan seisi dunia ini. Karena melihat begitu kejamnya manusia dan tidak ada rasa takut dengan Tuhan lagi. Nah, sekarang tiba saatnya kita buka Alkitab kita. Adik-adik udah siapkan kan Alkitabnya? Ya, yuk kita buka sama-sama Alkitab kita. Ya, sudah siap adik-adik buka Alkitabnya? Kita buka di Kejadian pasal 9 ayat 1 sampai yang ketiga. Kejadian pasal 9 ayat 1 sampai yang ketiga. Kita baca ya. Perjanjian Allah dengan Nuh. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya, serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah bumi. Akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi, dan segala ikan di laut. Ke dalam tanganmu lah semuanya itu diserahkan. Segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberkati semuanya itu kepadamu, seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Nah, adik-adik, Nabi Nuh ini luar biasa loh adik-adik. Sangat luar biasa, diberkati Tuhan. Enak loh, sudah diberkati Tuhan, diberikan kepercayaan, dan juga diberikan kuasa. Luar biasa ya Nuh ini, karena dia selalu taat dan patuh. Apa yang diperintahkan Tuhan, Nuh langsung melakukannya. Apa yang disuruh Tuhan, Nuh langsung mengerjakannya. Nah, karena dia adalah rekan sekerja Allah, ya, selalu apa yang diperintahkan Tuhan, dia langsung mengerjakannya, dia langsung melakukannya dengan tidak hati yang bersungut-sungut, dengan tidak hati yang marah, tapi dengan sukacita. Apapun dilakukannya dia menjawab, baik Tuhan, saya lakukan. Nah, begitu juga dengan adik-adik, ya. Adik-adik pasti senang loh. Contohnya kalau misalnya sekolah, adik-adik dipilih menjadi ketua kelas. Wah, jadi ketua kelas tuh enak loh adik-adik. Adik-adik yang selalu memimpin di kelas adik-adik, yang nanti mengatur apa yang disuruh gurunya. Adik-adik langsung mengatur kepada teman-temannya. Ayo kamu ini bagian ini, ayo kamu bagian itu. Nah, karena kita dikasih kepercayaan oleh guru untuk memimpin kelas adik-adik. Nah, senang kan? Diberikan kepercayaan, diberikan kuasa.
Wah, sangat menyenangkan. Begitu juga kalau adik-adik di keluarga adik-adik, contohnya di rumah. Kita harus bekerja sama seperti di dalam rumah, sama-sama bekerja sama dengan papa, mama, adik, kakak ya. Kalau orang tua memerintahkan, kita harus melakukannya dengan senang hati, bukan saling memerintah, bukan marah-marahan, bukan malah membantah. Wah, Tuhan gak suka. Tuhan gak akan memberkati adik-adik. Tuhan gak akan berkenan di hadapan adik-adik. Tapi adik-adik kalau melakukannya dengan hati sukacita, dengan rasa senang dan taat, dan selalu melakukan apa yang diperintahkan, Tuhan pasti senang, orang tua pasti senang ya. Nah, contohnya misalnya orang tua, kakak kamu bersihkannya di belakang, adik kamu menyiramin bunga, papa kamu yang bagian bersihin belakang. Nah, nanti mama yang masak. Loh, coba kalau saling bekerja sama, semuanya akan beres, semuanya akan cepat teratasin. Nah, kalau saling merintah-merintah, saling suruh-suruh, nggak bakal kelar pekerjaan di rumah ya. Nah, seperti itu adik-adik. Nuh dengan Allah. Jadi Allah memerintahkan Nuh melakukannya. Allah menyuruh Nuh melakukannya. Jadi semuanya teratasi dengan baik dan tidak ada bantahan, tidak ada persungutan. Begitu juga dengan anak-anaknya Nuh. Apa yang diperintahkan Nuh dilakukannya. Nah, seperti itu juga Allah memerintahkan kepada orang tua kita juga memerintahkan kepada adik-adik. Jadi adik-adik juga harus melakukannya dengan baik, dengan penuh sukacita ya. Nah, seperti itu juga tumbuh-tumbuhan, misalnya bunga, ada pohon di rumah, berarti kita wajib untuk merawatnya, menjaganya, menyiramin, kasih pupuk, seperti itu. Begitu juga dengan kalau di rumah punya peliharaan seperti burung, anjing, kucing, ikan. Nah, mereka juga butuh diperhatikan, butuh dirawat, beri makanan, beri minum. Nah, kalau kita menyayangi peliharaan kita menyayangi tumbuh-tumbuhan kita, Tuhan pasti senang dan orang tua pun pasti senang. Wah, anak-anakku punya rasa tanggung jawab ya untuk merawat segala keperluan binatangnya, tumbuh-tumbuhan juga dia perhatikan. Orang tua pasti bangga, adik-adik senang karena kita punya kewajiban dan kita sadar diri untuk memerawat dan menjaga apa yang diberikan kepada kita ya. Kita belajar ya adik-adik untuk merawat dan menjaga segala apa yang kita punya di dalam rumah ya. Yuk kita mau berdoa dan kita juga mau melakukan apa yang sudah kita terima pada hari ini, pelajarannya tentang Nabi Nuh yang selalu patuh dan taat kepada Tuhan, melakukan pekerjaan Tuhan, apa yang diperintahkan Tuhan ya. Yuk kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan bahwa Engkau menyertai kami, bahwa Engkau masih memberikan kepercayaan kepada kami untuk melakukan pekerjaan-Mu Tuhan, untuk setia belajar akan kebenaran firman-Mu dan setia berdoa dan setia beribadah. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan kehidupan kami, masa depan kami hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang memimpin masa depan kami Tuhan, Engkau yang mengatur kehidupan kami Tuhan. Berkati orang tua kami, berkati bumi ini, berkati gereja kami, dan berkati Bapak Ibu Gembala kami, dan juga berkati kakak-kakak layan kami. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, jangan lupa pelajaran hari ini tentang Nabi Nuh ya, yang selalu taat dan setia dan menjadi serahkan kerja Allah ya. Tuhan memberkati, sampai minggu depan kembali ketemu. Dah. Adik-adik, firman Tuhan hari ini bercerita tentang Bapak Nuh. Nah, Bapak Nuh dipilih sama Tuhan untuk menjadi teman kerja di dunia ini. Nah, sama nih kayak kakak, adik-adik, mama, papa, dipilih sama Tuhan buat jadi teman kerja Allah di dunia ini dan ditugaskan buat memelihara dan menjaga lingkungan. Nah, sekarang sebelum kita tutup firman Tuhan hari ini, yuk kita naikkan satu pujian, Allahku besar.
Nah, adik-adik, kita sudah sampai di akhir ibadah kita nih. Sekarang kita mau tutup ibadah kita dengan doa. Yuk kita sama-sama lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini di mana kami bisa kembali memuji nama-Mu serta belajar akan firman. Tuhan Yesus, ajari kami Tuhan, bukan hanya menjadi pendengar dari firman-Mu, tapi juga dapat melakukannya di kehidupan sehari-hari. Kalau sebentar kami akan kembali ke kehidupan kami masing-masing Tuhan, kiranya Engkau selalu memberkati, Engkau selalu menyertai kami semua. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami, untuk adik-adik kami yang berulang tahun di bulan ini. Kiranya Tuhan memberkati Amadea, Polita Sahabang, Immanuel Pikauli, dan juga Felicia Pelopasi di dalam kehidupan mereka, di dalam pendidikan mereka, di dalam kehidupan mereka bersama dengan mama, papa, dan orang-orang yang ada di sekitar mereka. Kiranya berkat, sukacita, hikmat daripada-Mu tidak pernah meninggalkan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bapa, terima kasih.